Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan direnungkan hari ini, bertekun dan meminta. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita akan besarnya kasih Allah kepada kita. Kasih Allah itu melebihi kasih seseorang kepada sahabatnya dan seorang bapa kepada anaknya. Apabila seorang sahabat rela bangun tengah malam demi seorang sahabatnya yang meminta roti, dan apabila seorang bapak akan memberikan ikan kepada anaknya dan bukan ular ketika anaknya meminta kepadanya, maka Allah akan memberikan yang lebih besar, yaitu Roh Kudus, apabila manusia meminta kepadanya. Yang diperlukan dari kita hanyalah aktif datang kepadanya dan dengan penuh ketekunan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Pesta Santa Maria Ratu Rosario yang kita peringati hari ini dicanangkan Paus Pius ke-5 sebagai ucapan syukur atas kemenangan tentara Katolik Eropa atas Turki dalam pertempuran Laut di Lepanto tanggal 7 Oktober tahun 1571. Kemenangan itu diyakini berkat bantuan Bunda Maria karena permohonan doa melalui doa Rosario. Gereja yakin bahwa suasana genting ketika itu berubah menjadi kemenangan berkat doa yang dimohonkan melalui perantaraan Bunda Maria. Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario mengingatkan kita untuk menyadari bahwa doa yang dilambungkan dengan terus-menerus membawa kekuatan yang sangat luar biasa. Doa Rosario menjadi doa yang populer di kalangan Katolik. Doa yang sederhana ini mengajak kita untuk terus merenungkan misteri kehidupan Yesus. Dalam Rosario, kita merenungkan misteri keselamatan dalam kelahiran, hidup, karya, wafat, dan kebangkitan Yesus. Saudara yang terkasih, gereja mengajak kita untuk mengembangkan doa dan devosi.
Maria Ratu Rosario adalah satu contohnya. Di sini kita juga belajar berdoa seperti Sang Bunda, yakni berani berserah kepada Allah, terutama di saat-saat genting dalam perjalanan hidup kita. Dengan berdoa, kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.